Halo sahabat Kicau Mania dimanapun Anda berada, perkenalkan saya Ade Sulistyo dari FAM KKLB Bandung. Hari ini kita sedang berada di FAM KKLB atau mungkin kalau orang lebih mengenal saya sebagai peternak lovebird. Pertama kali saya mengenal dunia burung itu dari almarhum orang tua saya, Oping Sulistyo, pada saat saya usia kurang lebih 6-7 tahun lah. Waktu itu kelas 1 SD ya. Saya sering diajak-ajak lomba kemana-mana, ikut ya sampai ke Jogja, Surabaya, Semarang, Tegal. Di situ akhirnya karena sering ikut lomba, akhirnya jadi lama-lama saya senang burung juga, ke bawah senang burung. Namun saya sampai SMA di Cirebon, terus kuliah saya melanjutkan di Bandung. Semenjak kuliah saya off main burung, nggak pernah ikut kontes lagi. Setelah saya lulus kuliah, nah kurang lebih tahun 2010 saya mulai pelihara burung, tapi ya baru taraf-taraf lomba-lomba kecil. Dunia perburungan sendiri menurut saya berkembang cukup pesat akhir-akhir ini, dan prediksi saya untuk jangka waktu beberapa waktu ke depan itu perkembangannya masih cukup bagus. Ini ditandai dengan makin banyaknya bermunculan lapang-lapang baru ataupun IO-IO baru terus bermunculan. Ini menurut saya ya tren yang cukup positif buat kita para kicau mania, khususnya di dunia perburungan, karena saya lihat ke depannya ini akan semakin ramai ya, akan semakin semarak. Dunia lovebird sendiri mempunyai tantangan yang berbeda, karena setiap burung memiliki karakter yang berbeda pula. Dan di situ sebenarnya tantangan kita sebagai para pemain atau pecinta lovebird untuk menemukan karakter ataupun settingan dari seekor burung. Ibaratnya lovebird itu kalau 1000 ekor, 1000 settingan. Sebagai contoh, ada lovebird yang senangnya mandinya pagi. Ada lovebird yang senangnya mandinya pagi dan malam. Ada yang senangnya mandi malam aja. Ada juga yang nggak senang mandi pagi, nggak senang mandi malam. Jadi pada saat dia nggak dimandiin, justru dia kerjanya bagus. Nah, ini kan kita memang butuh waktu untuk menemukan sebuah settingan yang pas. Itu baru dari satu jenis mandi aja ya, karakter mandi. Terus dari segi penjemuran, ada burung yang nggak senang dijemur. Ada yang senang dijemur sebentar aja asal kering. Ada juga yang senang dijemur sampai berjam-jam, sampai mungkin 3 jam, 4 jam, ataupun sampai lewat tengah hari. Baru dia nanti kerja di lapangannya akan sangat maksimal. Seekor lovebird kinerjanya akan menurun pada saat dia mencapai birahi yang tinggi, atau orang biasa sebut over birahi. Ciri-cirinya biasa nakal, ataupun kalau yang betina umumnya ngapal atau ngebebek, tapi jantan pun ada yang ngapal. Terus mungkin kalau yang jantan gesek tangkringan, betina pun ada yang gesek tangkringan. Itu ciri-ciri birahi ya. Biasanya dia suka gigit-gigit, nah itu ciri birahi. Mata sipit juga ciri-ciri birahi. Biasanya kalau yang birahinya tinggi, kerjanya nggak akan maksimal di lapang. Nah, cara mengatasi untuk lovebird yang sedang birahi tinggi, kalau yang saya biasa lakukan adalah mandi malam. Yang kedua adalah mengurangi durasi penjemuran. Yang ketiga, makanan. Biasanya saya hanya memberikan makanan polosan atau millet putih kiloan. Kita sebenarnya mampu cegah, karena proses birahi itu nggak dalam tiba-tiba dari lovebird yang tadinya birahinya bagus tiba-tiba jadi over. Dia naik itu akan dengan sedikit-sedikit naik birahinya sampai jenjang tingkat over birahi. Nah, seharusnya jika kita jeli ya, kita bisa mencegah sebelum dia mencapai tingkat over birahi itu. Oh, lihat ciri-cirinya. Kalau kita kenal karakternya, kita tahu oh ini udah mulai naik nih birahinya, kita langsung turunin, kurangi proses penjemurannya, makannya kita polosin, jangan pakai makanan macam-macam. Kita sebagai kicau mania, kita ya ada rasa peduli dan sama-sama menjaga lah dunia perburungan ini agar bisa
selalu ramai dan selalu semarak, karena menurut saya dari dunia perburungan ini ya udah menjalankan roda perekonomian yang begitu besar sekali. Sekarang kita berada di salah satu ruangan ternak yang ada di Farma KLB. Di sini kurang lebih mungkin ada sekitar 40 pasang. Ini mau disit di jalan lagi enak. Setelah bermain lovebird kurang lebih mungkin 5-6 tahun, akhirnya saya menemukan satu ramuan ya, pakan racikan yang saya rasa cocok untuk kebanyakan burung lovebird. Ya, KKLB mengeluarkan 2 jenis pakan racikan. Ini yang pertama warna biru, ini untuk lovebird baby, balibu ataupun paut. Dan yang kedua yang berwarna oranye ini untuk lovebird dewasa. Pemberiannya kalau yang baby ini dia bisa diberikan untuk pakan harian dan pakan kontes. Kalau yang dewasa ini untuk harian dinet 1 kilo dicampur pakan racikan 1 bak. Ketika mau kontes hanya tinggal ditambahkan pakan racikan murninya 2 sendok teh saja. Proses pembuatannya sendiri kita buat dengan jenis dan bahan-bahan pilihan. Beberapa bahannya juga kita impor, bahan dari impor. Ini membuat ya kita ingin menjaga mutu dan kualitas dari pakan racikan kita. Ya, dimanapun Anda berada, jika membutuhkan informasi tentang anakan lovebird ataupun produk pakan racikan ataupun perawatan lovebird, bisa hubungi saya di keterangan di bawah ini. Sampai jumpa di lain kesempatan.